Ya, ya. Iya. Saya mau tambahkan sedikit Pak tentang tontemboan ini, ya. Kata tontemboan itu kan dari dua kata Pak. Iya. Tou dan temboan. Tou itu orang, temboan itu berasal dari kata tembo, artinya seseorang yang berada di tempat tinggi secara geografis, lalu memandang ke bawah. Jadi tontemboan ini sebenarnya mengacu pada masyarakat yang berada di daerah tinggi di Minahasa Selatan, yang terkenal memang daerah pegunungan. Nah, daerah pegunungan toh, sehingga banyak kali ketika orang Minahasa Selatan turun di Manado, mereka nggak bilang orang tontemboan, mereka cuma bilang orang gunung, Pak. Oh, begitu. Nah, orang gunung, apa konotasi orang gunung? Orang-orang yang masih memegang adat, tradisi, dan budaya yang kuat. Itu yang konotasinya orang gunung ini. Jadi orang-orang yang masih memegang adat, budaya, bahasa yang sangat kuat. Ini orang tontemboan. Jadi dia berada di dataran tinggi. Seperti itu. Makanya kalau dia ke Manado disebut bukan orang tontemboan, bukan orang Minahasa, tapi orang gunung, Pak. Kalau saya mengartikan itu kata tontemboan. Dia lain ya. Yang saya tahu memandang orang memandang dari tempat tinggi itu cara pandang strategik. Saya pernah dengar cerita ya, kampung saya Tompaso itu waktu dibangun, kalau Bapak lihat dari utara itu garisnya kotak-kotak. Itu satu kampung datar, jalannya tuh persegi, kayak di New York lah. Kalau New York lihat jalannya garis-garis. Itu ternyata waktu mereka konsep desa pertama kali itu, berapa ratusan tahun lalu, mereka lihat dari puncak gunung. Terus mereka bayangkan. Jadi tetua dotu-dotu itu katanya melihat dari gunung, melihat ke bawah, oh ini jadi buat kampung yang kotak-kotak gitu. Mungkin itu ya. Tapi saya juga nggak tahu ceritanya totemboan apa ton kibut atau itu. Saya sebenarnya sejarah ini cuma Mener Denny sama Mener Freddy yang tahu ini tontemboan. Bagaimana bisa disebut tontemboan? Kita dulu, Kang. Iya. Ya, apa yang pendeta bilang tadi itu benar, tetapi itu karena bertolak dari konteks tadi yang dibilang sebenarnya, konteks geografisnya. Tetapi pengertian yang satu yang Bung Jeffrey bilang tadi, tontemboan itu adalah manusia yang berpandangan jauh ke depan. Kalau di Sonder dibilang manusia orang visi. Sebenarnya itu yang kita dapat, yang di Sonder diajarkan itu. Nah, Sako tontemboan ya orang visi, begitu kata. Jadi ada bahasa lain gua, bukan orang yang berpikir pendek. Iya. Nah, itu jadi dia cenderung melihat secara tadi setelah dibilang strategis, berpikir jauh ke depan, dan itu juga yang mempengaruhi way of life-nya sebenarnya. Baru kemudian kaitannya dengan sebutan-sebutan lain. Jadi ada istilah kan yang muncul kurang lebih di kisaran 1800 itu, tapi sebenarnya sebelumnya sudah terdengar itu istilah tompakoa. Tompakoa, ya. Jadi, atau tompakoa. Kita dengar itu. Nah, jadi istilah itu dikaitkan pertama, jadi tompakoa itu kan diasosiasikan dengan orang-orang kata yang teguh seperti pohon koal. Jadi karena posisi mereka yang menjadi semacam pilar-pilar penyangga dari keberadaan dalam konteks orang Minahasa sebenarnya. Atau orang-orang kuat. Punya pemahaman juga begitu. Istilah lain juga, orang-orang yang orang-orang yang bisa dipertaruhkan, dalam arti orang-orang yang secara ibaratnya kuat pegang janji begitu, Pak. DP pemahaman dan kalau istilahkan boleh dipertaruhkan, maksudnya kata-katanya atau sikapnya itu mungkin boleh dipahami sebagai tidak mendua sebenarnya. Jadi setia pada apa yang dikomitkan sebenarnya. Itu pengertian salah satu dari tompakoa. Ada juga istilah yang kemudian dikaitkan dengan asal-usul berpisahnya kawan-kawan yang Sonder. Terutama ketika persoalan membawa kayu itu untuk pembangunan benteng di Manado. Jadi muncul seolah-olah istilahnya sama yang orang kata cuma suka makan pakoa kan, maksudnya cari pesadap.
Ada pemahaman seperti itu yang diplesetkan berkaitan dengan pemahaman Tompakoa yang muncul dalam konteks di zaman kolonial. Ya bukan tidak mungkin itu sengaja dihembus-hembuskan karena situasi untuk membelahkan divide et impera itu kita belah, karena di politik juga di waktu itu kan sengaja dicari-cari alasan untuk misalnya bersengketa antara klan-klan atau kemudian kelompok-kelompok macam yang menjadi asal-usul kata Minahasa dalam teks kolonial itu, karena itu kan perkelahian antara orang Tateli dengan orang Bantik yang kemudian meluas menjadi pertarungan antara orang Tombulu dan orang Bantik. Bahkan meluas lebih jauh lagi sebenarnya pertarungan orang-orang persekutuan atau Maesa itu yang 4 pertama kan itu Tontemboan, Tondano, Tombulu, dan Tontemboan. Ini kan sebenarnya yang Maesa pertama. Baru kemudian dia konstruksi lagi sesuai dengan konteks perkembangan di zaman kolonial. Itu sih yang kita boleh tambahkan tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih, Freddy. Tambahan sedikit, memang banyak pendapat tentang secara etimologis kata Tontemboan, Temboan. Sudah jelas bahwa kata Tontemboan itu di awalnya kata manusia, orang. Ada juga yang seperti dikatakan oleh Pendeta Sutejo, ada yang dikatakan seperti Freddy, tapi ada juga pendapat bahwa Temboan ini menunjuk pada suatu tempat untuk tradisi ritual. Tempat itu ada di rumah sebuah bilik kecil dan itu untuk mengadakan persembahan. Jadi rupanya kata ini menunjuk pada orang-orang yang melakukan tradisi tertentu dalam hal melakukan ritual keagamaan. Jadi dia tempat di bilik sebagian di rumah, dan itu tempat itu khusus macamlah altar atau apalah begitu. Jadi ya memang tugas kita untuk kemudian menelusuri lagi kan, menemukan banyak, bisa dari segi etimologinya, berangkat dari etimologinya, lalu kemudian filosofinya. Ada yang kemudian menunjuk pada macam tadi kan, dari katanya dari gunung, orang-orang di pegunungan. Tapi Pendeta Sutejo, apakah yang menyebut itu orang-orang Tontemboan sendiri ketika dia ke Bendar-Bendar, ke Amurang atau ke Manado, atau itu justru sebutan orang-orang di Bendar-Bendar itu, di perkotaan-perkotaan itu yang kebanyakan di wilayah pesisir, ada pelabuhan, benteng, kepada orang-orang ini, orang-orang karena itu kan karena kemudian kan itu jadi semacam apa stigma juga. Misalnya ketika orang dari Motoling atau Modoinding ke Manado, nah justru orang-orang Manado yang kenal gini, orang gunung. Dapat mana orang gunung orang? Dapat di Dampe Pipi, merah-merah. Tapi sekarang kalau kita bangga untuk mengatakan, oh kita dari Motoling, orang gunung kita. Nah karena betul tadi bahwa dengan menyebut kata gunung ini, maka ini akan menyampaikan makna tentang tadi itu yang masih memelihara tradisi keminasan. Nah tambahan yang terakhir ini Bu Jeffrey kaitan dengan tradisi orang Minahasa saling bertegur sapa dan dengan bahasa. Prof. Lulu pernah bilang begini, sebenarnya di Minahasa ini tidak mengenal kata selamat pagi yang kemudian disepadankan dalam bahasa Minahasa. Selamat sore, selamat malam, yang ada umum semua disebut tabea atau yang ada justru di Minahasa, dan ini bagian dari komunalisme itu adalah melepuh kumano tumuliwo atau begitu mangisare kok mangi anu mah melepuh kumano. Jadi itu lebih ke situ, sapaan-sapaan, dan itu kan ketika kita mau pahami itu dalam logika bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sekarang, bahasa Melayu modern agak sulit. Masa tidak ada satu kata untuk menyapa itu? Rupanya lebih ke tadi itu, cara orang Minahasa berkomunikasi, ya ada kata-kata bahasa, tapi ada bahasa tubuh, sikap. Dan ketika seseorang mau menyapa, tumuliwo, melepo, kumano, dia mau menyapa, itu akrab sekali ternyata. Ayam baru mau tangga di belakang, tapi dibilang, singa makan dulu, Padahal ya ada mungkin bahasa Mesir, tapi sekira itu
bagian dari mau menyapa orang secara utuh, dan benar terjadi Iya. di rumah-rumah Minasa kan terlihat toh, selalu ada place, apa nama itu, tempat siapa itu, tempat orang-orang keluarga, tapi kemudian itu untuk menyambut rumah orang-orang, hospitality, toh. Siapa saja silakan melepuk kopi atau teh, toh. Melepuk. Rano kulo ke atau apa bahasa itu. Yang penting ada itu, karena dia mau menerima orang yang bukan bagian dari rumahnya untuk kemudian menjadi bagian dari rumahnya, makan bersama, minum bersama, dijamu. Jadi lebih ke situ. Kalau kemudian enggak ada masalah, ada tuh semua, paling kan kemudian adalah ya ditambahkan pagi baik, siang baik, tuh. Tapi siang baik ya, siang baik. Enggak khas juga kan itu. Kita kemudian menelusuri. Itu bahasa Inggris itu siang baik, good morning, good siang. Itu malah dari bahasa Inggris mungkin atau bahasa Eropa. Atau kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda dulu kan. Bahasa Belanda. Kira-kira begitu. Nah. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Denny. Jadi boleh dibilang Pak Sutejo, jadi yang orang gunung mungkin ada benarnya orang gunung. Terus tadi Menir Freddy bilang ada Tompekawa, apa? Tompakoa. Saya juga sempat baca ada sejarah Tompakoa, warane Tompakoa itu yang waktu perang dengan Mongondo, mereka yang pindah ke Minahasa Selatan ya, di Tondei sama Ranaan. Itu saya juga melihat peta Minahasa Selatan dengan Totemboan, saya melihat pengaruhnya besar juga. Totemboan sampai bisa menjajah ke tanah Minahasa Selatan dari yang perang Mongondo itu, terus dari yang migrasi kedua yang dari Wubuk ke Malola, itu yang bagian yang saya pelajari pertama. Itu juga menarik, saya melihat. Saya malah mungkin itu yang sport juga sandling atau bagaimana, tapi itu orang-orang Kawangkoan ke Kumlembuai. Jadi itu memang apa ya, challenging, mencari dunia baru ya, bukan begitu? Pertahanan kan, karena makanya orang Pakoa ini juga kan istilahnya orang petarung sebenarnya. Iya. Karena mereka itu warani-warani yang ditugaskan untuk menjaga agar jangan pasca perang dengan Mongondo terjadi penetrasi lagi yang bisa menciptakan kekacauan ulang. Samping itu turunan-turunan dari warani-warani yang pergi perang di zaman perang itu dulu. Perang dengan Mongondo. Makanya mereka kemudian membagikan per wilayah dari tengah itu, warani-waraninya ditugaskan ke wilayah sana. Itu ada hubungan sebenarnya dengan istilah Tongkimbut, tadi kan belum sempat dibilang. Karena istilah Tongkimbut itu ada istilah Tongkimbut Wawa, nah itu Sumonder, orang kaum Sumonder, kaum Sumonder. Itu ciri khasnya itu DP Cidako pendek. Sementara Tongkimbut atas, atau Tongkimbut Wawo, nah itu yang daerah Kawangkoan sebenarnya. Kawangkoan daerah situ. Jadi bisa juga itu bermakna itu tadi. Jadi Cidakonya pendek, baru yang Wawo itu Cidakonya panjang. Tetapi juga itu wilayah kan sebenarnya. Betul. Kan di Sonder itu kan di bawah. Betul. Bawah, ya. Jadi Sonder itu sebenarnya posisinya jauh ke bawah. Jauh ke bawah ya. Ujung utara kan itu. Iya. Untuk ke lebih utaranya itu ke Tomohon itu sudah jurang. Sudah jurang. Jadi dia rupa patahan begitu kan, baru nanti kemudian ada lintasan lain. Itu kalau dari sisi geografis. Sementara kalau daerah Kawangkoan kan dia lebih naik ke atas. Kalau ikut jalan yang modern sekarang kan ke atas. Gua Jepang ya, naik gua Jepang itu. Kita masih ingat itu. Tambahan tentang istilah Tongkimbut tadi. Tapi manakala mereka memenuhi Minahasa Selatan itu ada tujuannya, dan itu 100 dari yang setelah Mongondo 100 tahun kemudian dipenuhi lagi ya, daerah-daerah Lolombulan, Kumlembuai. Jadi terus memenuhi, dan itu boleh dibilang suatu perjalanan yang itu juga yang ya boleh dibilang hutan. Buat tumani-tumani baru itu kan nggak gampang ya. Ibarat mereka menemukan kembali, itu kan berkaitan dengan Wulur Atus yang jajaran pegunungan itu kan. Karena itu menjadi sebab muasal kan salah satu
percekcokan kan berkaitan dengan jajaran Gunung Blur Maatus itu yang menjadi sifat atau perbatasan. Jadi orang-orang kita yang dulu-dulu Tumalun di wilayah sana kan pada akhirnya belajar, ternyata itu menciptakan konflik baru, makanya pada akhirnya menarik yang dari tengah lagi, yang di sekitar kaki Soputan, Lengkoan, dan gunung-gunung yang di tengah, untuk ke wilayah selatan sana. Oke, orang so 8.15 ini, orang mau tutup Joe. Ada mau dibicarakan lagi Jay atau Pendeta Sutejo, masih ada yang mau dibicarakan? Enggak ada Pak, nanti apa kedepannya kalau ada seperti ini, kita bagiankan dari menggalakkan bahasa Tontembuan Pak ya. Iya, nah sekarang kita boleh minta enggak? Kita usul. Bagaimana? Apa Pak? Enggak usul apa? Silakan. Kalau bisa, saya kan tidak terlalu menguasai sejarahnya, saya hanya prakteknya saja di lapangan berbahasa, ya Pak. Oh itu udah bagus sekali itu. Jadi semuanya penting, baik secara teori maupun di lapangan itu penting. Jadi kalau bisa kita jalan sama-sama. Jadi ada yang mengulas soal teorinya, lalu kita menyampaikannya dalam praktek dalam bahasa Tontembuan itu sendiri. Betul. Supaya kalau perlu, Jai, kalau perlu kita nggak cuma Facebook group, kita harus buat sesuatu yang lebih real ya. Tapi di Facebook group sendiri udah real itu. Saya lihat banyak orang saling belajar di Facebook group yang dibuat Ivan Sual di Tontembuan itu. Itu udah bagus. Tapi mungkin nanti setelah COVID mungkin ada perlu kegiatan-kegiatan lain, kerjasama antara sejarawan, budayawan dan yang terutama targetnya anak-anak muda ya, generasi. Kalau saya sih yang saya khawatir memang generasi berikutnya. Mungkin menurut Freddy enggak begitu khawatir, mungkin sudah ada strategi lain. Nah, kita mau tutup aja, tapi sebelumnya saya mau minta pendeta bisa nggak bawa doa penutup syafaat lah atau apa? Tutup, mungkin saya kasih 1-2 kata pendek. Ya. Kemarin dalam pembicaraan ringan tapi agak serius juga. Jangan kaget nanti kalau ada Yayasan Pelestarian Bahasa Tontembuan itu munculnya di Balikpapan. Oh ya bagus. Ya karena kami dukung pas itu. Karena kemarin kita sudah bicara. Bagus itu. Bagus. Jadi kita mau bikin MOOC gitu loh. Kita mau bikin orang di sana loh. Justru Yayasan Pelestarian Bahasa Tontembuan ini munculnya di Balikpapan. Atau buat perkumpulan dulu lah. Mungkin yayasan terlalu, saya nggak tahu ininya. Itu prinsip bahasa juga. Maapar buat tumani. Membuka ruang-ruang baru dan kemudian menjadikan bagian. Iya. Kan misalkan terrealisir lah, karena kemarin baru pembicaraan awal baru. Oh iya. Pelestarian Bahasa Tontembuan. Iya. Count me, kalau orang sini bilang count me in. Count me in orang. Count me in. Take me in or whatever. Itu bagus sekali. Boleh terakhir. Ya. Terakhir salah satu mungkin yang perlu dipikirkan ke depan, dan pemerintah kan sudah berusaha juga dengan memasukkan di kurikulum lokal, tapi belum menemukan formatnya. Karena juga mungkin metodenya yang belum juga ditemukan, dan mungkin jadi tugas bersama kita, yaitu bagaimana sebuah bahasa dari tradisi lisan kemudian mau diajar dengan tradisi tulisan. Itu agak sulit. Betul. Bisa, tapi sulit. Karena misalnya Pendeta Tejo itu kan dia nak belajar di sekolah, lalu bisa fasih berbahasa Tontembuan. Dari apa? Mendengar lisan. Jadi betul. Mendengar langsung mempraktekkan. Karena memang semua bahasa ibu kan begitu menurut kita. Kecuali mungkin bahasa Jawa kan karena sudah proses yang cukup panjang sudah menemukan metode. Kita harus menemukan metode atau cara untuk kemudian mengajarkan itu. Bagaimana dia kemudian menjadi dalam logika bahasa tulisan. Kalau saya malah punya ide yang agak terbalik, Pak Denny. Karena saya banyak belajar dari buku ya. Jadi saya lihat justru bahasa Tontembuan mestinya bahasa tulisan karena tensisnya sangat teratur. Tensisnya sangat teratur dan sangat detail sekali. Jadi kadang-kadang kalau sampai bandingkan, ini kita agak sedikit tambah mungkin 5 menit. Sampai baca
perikop yang sama dalam bahasa Tontembuan lama dan bahasa Alkitab yang baru. Kalau perikop lama mungkin 5 baris. Yang bahasa hari ini mungkin sudah 7-8 baris. Karena memang bahasa lama itu lebih detail. Satu contoh, misalnya kemarin saya populerkan kembali kata sepot. Sepot apa sepot, aku nggak tahu bunyinya. Ternyata itu bahasa Tontembuan lama yang mengatakan tendang ke depan. Dan bahasa itu sudah hilang. Yang hari ini tersisa adalah tekang. Yang artinya itu tendang ke belakang dan ke samping. Sehingga kalau bahasa Alkitab hari ini muncul kata sepot, dia mesti menambahkan andior apa antomoy. Apa pekang antomoy apa andior. Dan ternyata banyak kata-kata lama itu yang hilang begitu saja. Karena aku belajar literatur ya, jadi aku menemukan banyak hal seperti itu. Seperti misalnya luwak dan muntah itu sebenarnya agak berbeda dua. Luwak itu mengeluarkan makanan sampai ke ujung bibir, muntah itu sampai keluar. Tapi hari ini orang bilang luwak itu muntah. Meluak. Nah, jadi luwak. Meluak. Ya. Jadi kalau aku lihat referensi lama itu luwak itu ternyata bukan hanya muntah tapi mengeluarkan makanan sampai ke bibir. Tapi hari ini pengertiannya hanya muntah. Itu banyak istilahnya di bayi. ungkapan kan. Di bayi. Ya, menarik. Artinya kita mesti gali bahasa-bahasa lama yang sudah mati atau udah kurang populer, kita hidupkan lagi. Karena bahasa itu memang lebih detail, lebih akurat gitu loh. Mungkin begitu. Iya betul. Dan dari percakapan seperti yang tadi Denny bilang, saya maunya sih saya belajar seperti Pak Pendeta Sutejo dan digabung dengan seperti metodenya Bung J. Itu kalau bisa. Jadi ada teori, ada prakteknya, Pak. Iya. Kalau praktek ada palingan ya. Menguasai teori, menguasai lapangan. Palingan saya WA ibu saya terus aja, ajak ngobrol. Walaupun dia sudah. Mungkin via channel begini ada program khusus, kan ada sumber, ada literatur yaitu Ta'ar Ure, Ta'ar Baru, Tontembuan Texten. Jadi dibikin kegiatan untuk khusus untuk ruang membacakan, sehingga kemudian saudara-saudara yang ada di mana saja akan jadi familiar, karena memang seperti yang Bu Jay bilang, referensi-referensi yang telah menjadi klasik di buku-buku Tontembuan itu kan banyak istilah yang sudah jarang dipakai. Tetapi kalau kita gunakan, dibiasakan, dibacakan, kita katakanlah dipuisikan, karena paling banyak kan syair-syair atau narasi-narasi. Cerita yang di Ta'ar Ure, Ta'ar Baru juga itu kan tujuannya sebenarnya kan itu dipakai belajar dulu di zaman Swarts muda di Sonder. Itu kan buku teks pelajaran sebenarnya, pelajaran agama. Yang dipakai dalam bentuk narasi. Saya masih mendapatkan dulu informasi ini dari pengalaman karena guru sekolah minggu saya dulu, guru tua, namanya Guru Nayoan. Dia sering menceritakan kisah-kisah yang kemudian ketika saya dapatkan Ta'ar Ure, Ta'ar Baru ternyata sebagian dari situ. Jadi mungkin bisa digunakan rumus ini sehingga metode lisan dan tulisan bisa kita padukan. Ya misalnya nanti entah ada lewat program dari channel itu atau misalnya ada channel apa nanti kan. Untuk lebih seperti yang Pak Pendeta juga bilang tadi, kegiatan pelisanan itu kan berlangsung karena memang ada logika yang berbeda antara penulisan yang benar secara gramatikal. Tata bahasa Tontembuan itu sangat dalam, tetapi dia punya kerumitan ketika kita mau pakai misalnya menulis, berarti orang harus memang hidup dalam way of life bahasa-bahasa itu. Artinya dia mesti punya pengalaman lisan. Makanya dulu teman-teman di Mawale memulainya dari menulis pakai bahasa Manado, karena saya sendiri zaman itu masih sukar untuk mencoba menemukan ungkapan-ungkapan yang bisa membahasakan dalam bahasa tanah Tontembuan. Pengalaman modern. Karena secara tekstual kalau kita baca kamus yang disusun oleh Swarts, oleh Swarts maupun teks Tontembuan Texten maupun Ta'ar Ure, Ta'ar Baru, dan satu lagi sebenarnya Tontembuan Namensregister, itu kamus nama-nama PAM dan juga beberapa cerita-cerita perjalanan Swarts di situ. Sebenarnya dari buku itu kita boleh menemukan katakanlah nuansa
dan juga kesan dunia atau overview dari orang perempuan, sehingga kita bisa elaborasi di zaman sekarang, karena istilahnya kan istilah perkebunan itu paling banyak. Iya betul. Jadi orang zaman kan juga ini zaman yang agak lain kan, istilah-istilah pun misalnya di Sonder, istilah-istilah di buku itu sudah jarang karena orang Sonder di tahun 70-80-an itu kan sudah masuk pertanian modern. Walaupun masih ada metode-metode lama. Sehingga istilahnya banyak yang hilang. Betul. Seperti tadi yang sering banyak dimunculkan oleh Bung Jay, itu memang benar istilah-istilah tua yang di Sonder kurang jadi apa di cerita-cerita berbentuk ungkapan. Itu sih usul kita begitu. Supaya misalnya kan lanjutkan untuk katakanlah pengembangan katakanlah bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Perlu ahli bahasa juga dong ya berarti kalau makanya Bro Jeffrey pendokumentasian cerita-cerita itu misalnya Swas yang kemudian menghasilkan kontemporer tekstan itu kan dia merekam. Dia tidak menulis dengan parafrase dan sebagainya, dia merekam apa yang dikatakan oleh penutur-penutur waktu itu yang adalah orang-orang Minahasa. Lalu buku Taru Urewot Arweru itu dia harus ini siapa namanya itu dia harus ada ini regar untuk ya dengan Adriani Maria Guning, istrinya Adriani Guning, Adriani Nicholas Adriani. Ya. Harus ada regar untuk kemudian memahami kosmologi. Betul. Dunianya, karena nggak bisa tangkap. Nah, dan mereka memang profesor bahasa ya, ahli bahasa. Etnolog juga. Jadi mereka memahami dunianya. Bahasa itu lahirkan dari kosmologi masyarakat itu. Dan semua itu bukan bahasa-bahasa pidato, bukan bahasa-bahasa argumen ilmiah apa semua, itu bahasa cerita semua. Karena asalnya dari situ. Nah sekarang coba bahasa Tonteman kalau lalu kemudian kita tulis untuk dipidatokan. Atau bahasa Tontembuan untuk tulisan bahasa ilmiah. Tapi ada kan? Nggak bisa sama sekali. Kita lihat ada lomba-lomba pidato Tontembuan. Tapi rancu jadi. Oh, iya. Karena strukturnya, grammarnya itu bahasa Indonesia yang digunakan. Oke. Karena mau dipaksa bahasa lisan bahasa itu. Tapi kan dalam rangka penyelamatan ya perlu untuk ada upaya-upaya itu. Kalau kita sih simple aja, kita untuk penyelamatan buat conversation percakapan yang sehari-hari aja. Percakapan. Dibuat kayak video secara lisan, divideokan, terus ada subtitlenya, apa artinya apa. Itu Iswan yang sudah bikin itu. Iswan Suwal yang coba-coba bikin. Karena itu paling mudah. Saya sudah pancing di grup untuk native speaker itu bikin rekaman. Kita udah tulis di grup kemarin di Totemboan. Ada postingan kita tulis paling gampang mempelajari kalau ada orang bercakap. Itu paling cepat for kita. Itu metode. Itu juga yang digunakan oleh para sending dan etnolog. Jadi mendengar cerita, kemudian merekam cerita itu, belajar dari situ. Oh, kata ini, kata aktif, kata begitu macam-macam, pasif. Iya, objek, subjek yang kita belajarkan begitu. Tapi ditemukan dari situ, mereka belajar orang bercakap memang. Itu lebih mudah itu. Saya sudah pancing di grup, tapi memang agak susah memang, agak susah. Ya pasti ada jalan nih, tinggal dicari cara yang sistematis aja kan kalau kita rasa bukan hal yang pasti ada lah kalau dipikirkan. Malah ada pikiran saya mau ngerekam, saya baca Tontembuan textbook itu biar semacam. Saya sudah share juga di grup. Saya buat Google Work Spreadsheet untuk kamus. Tapi mungkin padahal itu sharing loh, itu siapapun bisa mengisi itu. Cuman nggak ada juga yang ngisi, tapi nggak apa-apa deh. Atau Bro Jeffrey mungkin ada satu sesi, apakah malam minggu atau apa, membaca cerita seperti yang usul Kak Freddy tadi. Di Tontembuan Tekstan itu karena memang aslinya begitu koleksi, cerita. Membaca cerita. Saya mau salah dulu. Saya mau rekam satu judul nanti. Saya mau. Iya bagus itu. Biar contoh jelek bahwa ada orang luar berbicara bahasa Tontembuan. Baca saja. Kita mau coba, kita mau bicara, kita cuma coba siaku sesia.
Cawanaru itu, cuma yang basa-basa itu aja. Baca itu aja Pak. Baca teks kontemporan textbook itu. Iya, Ada Temuan Texten, temuan pendek. Texten. Ya, kita paling cepat telepon Tape Ajus langsung aja paksa dia bicara dengan kita gitu. Karena kan gimana ya, tapi emang susah sih menadokar kita, jujur aja. Bagaimana? Ada lagi yang mau diungkapkan? Cukup, Pak. Mau ke room sebelah ini, mau di room Ya, sebelah. kita tutup dengan doa. Bagaimana Pak Sutejo Hadi bisa pimpin doa? Bahasa Tonteman juga apa-apa, ya. Ya, Terus siap. doakan orang semua. Terus bagaimana nanti dengan rencananya Bung J buat yayasan atau perkumpulan itu. Pokoknya demi ini deh, pelestarian Tonteman atau kita juga sehari-hari bagaimana kehidupan, terutama di COVID, ya. Setelah itu kita sebenarnya tadi Pak, kita seundang Pendeta Sony Liando, tapi dia ada masalah dengan signal. Ya. Coba kita, ini ada yang baru masuk. Kita tutup aja, jadi kita serahkan ke Pak Pendeta sekarang. Ya. Terima kasih. Jadi kita mau berdoa ini ya. Ya, mari kita satu dalam doa. Amang kasuruan wangko imema intana wolangit sema kakawasa angka yombaan anyo sepatul nami angkarami karapingaran apo ami Yesus Kristus kami mareng maka pulu-pulu sama ase amang kasuruan amang tolos-tolopus ase cami impakasa seto maeman ase amang kasuruan ase tuminting yasa kami mareng maka pulu-pulu sama ase amang kasuruan ampapan laklur kami menubu tontembuan anyo rokna mawaya angkarapi engka sama-samaan tumotol katare makar angka siwakan pekasan itu raja keterami tan pekasan itu upus wo kawasai amang kasuruan ane kami mareng maka pulu-pulu sama ase amang kasuruan o amang kasuruan wangko ase tuminting yasa ase wong yanyo kami masombayang ase popo ami setumit laklur ase wong yanyo paamangan Jeffrey Liando amange Australia paamangan Freddy Wawor paamangan Denny Pinontoan paamangan Jai Tusan kamang-kamangan mewaya sera mememe amang kasuruan keter owak sama lowir tayang wayase kawangkuran, tayang wayase sapa secesal era mamuali angkat tuanera. Maka puluh sama amang kasuruan, kamangan mamai, sapa mamuali rencana ami, anun tepi kami menunggu tontemboan anyo. Ukaan may lalan, royoran may kamang asicami impakasa, pememe amang kasuruan, sandot pakapikir, o kami rokna maema, sapa peman ami anuntep menuwu ing ton temboan akar oka nanu iton temboan anyo rona pepake nami baik an Minasa Selatan Ambenang Sulawesi Utara ambisa ke pangan nami kami menuwu ton temboan akar oka nanu ito temboan anyo raicah catala anu neren ton temboan Minasa anyo maka puluh sama amang kasuruan maka puluh sama Miki ampung ampekasa kamasean ami, lingan sombayang ami, kelawan nami laklur asewangi anyo, anun tepingaran apo Yesus Kristus. Haleluya, ulit, amin. Amin. Ulit. Iya. Wah, mantap sekali, powerful. Iya. So powerful. Benar-benar berasa Kristen Minahasa kita. Iya. Mendengar tadi luar biasa sekali. Ya. Jadi Terima kasih, Pak. Ya, kita ini ada yang baru bergabung mungkin terlambat, tapi ya kita tutup saja di sini. Nanti kalau ada rencana lain, Bung Jay bisa gunakan. Oh, ini ada ini. Gunakan Zoom saya nanti kalau mau apa-apa nanti bisa gunakan Zoom account saya untuk pertemuan nanti saya yang admin. Kalau ada satu. Terus ini
Ini ada tapi kakak. Coba bicara dulu bahasa Totembang nih. Sapa dulu Om. Ada Pendeta Sutejo, ada Malam Baik Waya, Pendeta Malam Sutejo, baik. Malam baik. ada Ian Tusen, Ner Deni, Wosi Karapita, Freddy, Malam Baik Waya. Kau pakai kita waya ya. Cuma aku ya. Ya semua yokin itu. Iya, kayak itu Ren. Mana asal itu kali aku ya cek yang itu. Aduh. Ambil sarin nanyo. Iya. Ngambil nang. Habis ya. Oh, amin. Ambil nang. Kayak itu signal cariin. Cari beres signal. Kini lupa no. Abian pataw yan na. Abian tinawa itu repek kini lupa no re jam 5 tembok tol. Iya. Akar wondo ya. Cara berikut. Akar wondo. Cuma sepak amangan Jefrilian do ya. Supaya memang laklur tanah ai. Iya. Orang memak bahasa wayang. Ya. iya. Memang program channel program rumah bahasa Bahasa Tontembuan. Tontembuan Iya. secara lisan, secara praktek. Praktek. Situ jaga. Ini kalau boleh jujur, ini kita di keluarga Liando ini di challenge kalau orang lagi Zoom, orang pakai bahasa Totembuan, kita cuma nggak tahu orang bicara apa kita cuma mendengar-dengar. Sudah. Tapi kalau sering mendengar dulu. Wah, lama-lama Bapak lancar nanti. Iya. Karena sudah ada latar belakangnya orang Minahasa toh. Jadi lebih mudah sebenarnya dibandingkan saya, Pak. Iya. Dibandingkan saya. Tapi kalau sering dengar pasti bisa. Asal ada kemauan yang kuat, asal ada kemauan yang kuat. Ini Bung Jaitusan, Kak Maksi ini Lombok, dia dari Lombok dia. Cuman dia yang administrasi di Tontembuan. Kelakan ko. Kini itu yang grupin Tontembuan. Oh. Iya. Orang yang paling banyak dimaki saya ini di grup. Tapi dia nih. Oke, kita ini harus karena ada ini lagi ada webinar lagi diskusi. Jadi nanti kita gabung ke situ. Ya. Sementara orang Ini Yomo nih. Kita mau secara pribadi kita mau makapul sama dengan Pendeta Sutejo, Bung J Tusan, Menir Freddy Bobor, tadi inputnya banyak sekali, Menir Denny Pinentoan, ya seperti biasa makasih banyak dengan Kak Maksi, nanti mudah-mudahan di pertemuan berikut kita bisa lah sedikit sedikit. Tapi bukan cuma kita, semua yang lain banyak mau belajar juga kan, pasti ada. Itu ada contoh pendeta dengan Pak Yani. Melo andoong. Soalnya ada alasan itu nggak bisa. Oke. Waktu ko Freddy mau upo cingke, cara ini Freddy ya. Ya, kalau ada panen niyo Oh, cingke. Maklaro. Ada cingke. Makalo. Ayo sulku. Kak Maksi juga. Dia cingke. Bagaimana? Sementara pe saan doong ngami sementara pe. Ya. Kentung ilolombulan. Kentung ilolombulan. Ayo sulku. Cekot saya. Kentung ilolombulan. Motoling, Kumapay. Ya, oke. Malam baik waya, Malam baik waya. Sebentar, kita mau ini dulu. Oke. Freddy, ini coba mau foto dulu terakhir foto bersama, ya. Oke, smile. Oke. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar ya, kita. Pedahkan. Hah? Oke, apa itu DPRT? Kita apa kalau foto. Bukan, itu kurang kemudian orang plesetan foto itu kodakan, kodak.
Kodaken. Kodaken. Itu populernya. Kemudian Kodaken. foto dengan Kodak waktu itu. Oh, bukan bahasa Totemboan. Peninggalan Jepang. Campur. Iya. Peninggalan Jepang. Kalau tunggu Nggak satu ada lagi. kata foto, karena ada foto dulu tuh. Nggak ada. Ya. Pak Pendeta, mana ini videonya? Sebentar. Tapi sudah sih yang tadi. Ya. Oke. Sudah. Wong Jawa rumoma Tontemboan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke. Yuk. See you. Malam baik. Malam baik.